Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 7 Desember 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadani. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, 4 kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Utara terendam banjir kiriman. Selain merendam ribuan hektar lahan perkebunan, banjir juga merendam seribuan rumah warga. Banjir besar yang menimpa di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini merupakan bencana alam banjir dampak tingginya curah hujan dan banjir kiriman dari hulunya Sungai Aikanopan. Akibatnya banjir merendam daerah dataran rendah 5 desa dari 4 kecamatan, yaitu di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualoh Selatan, Desa Sukaramai Barut, dan Sono Martani di Kecamatan Kualoh Hulu, Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kualoh Hilir, dan Desa Air Hitam, Kecamatan Kualoh Ledong. Banjir yang telah memasuki 2 pekan ini selain merendam seribuan rumah penduduk, juga sejumlah rumah ibadah dan gedung sekolah. Salah seorang warga korban, Rismawati Borusitinjak, menjelaskan bahwa banjir sudah memasuki minggu kedua. Akibat banjir, sebagian besar warga sebagai petani tidak dapat bekerja karena lahan perkebunan dan pertanian milik mereka turut terendam. Yang bagian di proyek semua itu kena. Semua sampai mengungsi tempat mertuanya, ada yang di sana, itulah. Ada yang bertahan. Ya kami harapkan dari Presiden Prabowo supaya diperhatikan kami masyarakat Pulau Gombuk 2 ini sama Pulau Gombuk 1 supaya diberi bantuan. Daerah yang berdampak banjir paling parah terjadi di Desa Air Hitam, Kecamatan Kualoh Ledong. Sekitar 2/3 permukiman dan lahan perkebunan milik warga saat ini masih terendam banjir. Tanggul penahan banjir Sungai Kualoh jebol diterjang banjir kiriman di Dusun Kilang Saudara Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualoh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selain merendam 3 dusun, ratusan rumah penduduk juga terendam banjir. Jebolnya tanggul penahan banjir Sungai Kualoh Hulu sepanjang 100 meter, di mana tanggul tersebut juga sebagai jalan utama penghubung 2 desa dan sejumlah dusun putus total, menyebabkan air Sungai Kualoh Hulu masuk ke pemukiman warga, membuat 3 dusun yaitu Dusun Kilang Saudara, Pasir Bangkuang, dan Kilang Siamin selama 2 pekan hanya dapat diakses melalui perahu mesin, dengan biaya penyeberangan sebesar Rp5.000 per orang, sedangkan untuk sepeda motor sebesar Rp20.000 per unitnya. Selain merendam sedikitnya 200 rumah warga, banjir juga merendam ratusan hektar lahan pertanian dan perkebunan milik warga. Salah seorang warga, Bilson Sirait, menjelaskan bahwa jebolnya tanggul penahan banjir Sungai Kualoh Hulu ini adalah yang kedua kalinya, di mana saat perbaikan tanggul sekitar 2 tahun yang lalu dikerjakan, permukaan tanggul kurang tinggi dan diduga asal jadi, sehingga saat banjir besar tiba, air Sungai Kualoh meluap melintasi permukiman tanggul dan secara tiba-tiba tanggul jebol. Dampak dari tanggul jebol ini berapa kampung yang terendam, Bang? 3 dusun, sekitar 200-an. Harapannya biar cepat ditutup loh, biar jangan sengsara masyarakat sini. Transportasi terganggu, semua terganggu, anak-anak sekolah pun terganggu. Ya. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki tanggul tersebut dan melanjutkan perbaikan atau pelapisan tanggul sepanjang lebih kurang belasan kilometer. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan Polrestabes Medan, TNI, BPBD, serta warga terus melakukan upaya pencarian korban longsor di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit. Hasilnya 2 korban longsor berhasil ditemukan. Tim SAR yang dipimpin Kabid BPBD Deli Serdang bersama Kasubnit Polsatwa Ditsabara Polda Sumut menemukan 2 korban jiwa yang diduga akibat bencana longsor. Pencarian berlangsung di lokasi yang curam dengan kemiringan 70 derajat dan penuh material batu tajam. Satwa ke-9 bernama Trusko yang merupakan anjing jenis Labrador turut membantu pencarian dengan kondisi lapangan yang ekstrim. Sekitar pukul 1 siang, korban pertama ditemukan di aliran sungai sejauh 3 km dari lokasi pencarian utama. Korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pencarian kedua membuahkan hasil di mana korban kedua dapat ditemukan namun belum sepenuhnya dapat dievakuasi karena tertimpa batu besar.
Evakuasi korban kedua masih menunggu alat berat untuk memindahkan material longsor. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi menyampaikan belasungkawa atas musibah ini. Dirinya menyebut bahwa tim SAR bersama TNI Polri terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengevakuasi seluruh korban longsor. Polda Sumut menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam mengingat tingginya curah hujan saat ini. Satu rumah permanen berlantai 2 di kawasan Jalan Puri, Kota Medan hangus terbakar. Warga sempat panik sebab lokasi rumah yang terbakar berada pada pemukiman padat penduduk. Hanya dalam hitungan menit api secara tiba-tiba berkobar dari dalam rumah warga yang berlantai 2 di kawasan Jalan Puri, Kota Medan. Melihat kobaran api yang kian membesar, warga sempat panik dan melakukan penyiraman dengan alat seadanya sebelum petugas penyelamatan dan pemadaman kebakaran Kota Medan tiba di lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan penyiraman agar api tidak menyambar ke rumah lainnya. Petugas pemadam sempat mengalami kesulitan karena ruang yang terbakar berada di kawasan padat penduduk. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan, meski sempat mengalami kesulitan karena lokasi objek yang masuk ke dalam gang, namun berselang 1 jam api berhasil dipadamkan. Sebanyak 8 armada unit pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Medan diturunkan dalam peristiwa kali ini. Penyebab pasti terkait kebakaran ini terjadi belum dapat dipastikan, namun diduga karena korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, jadi untuk korban jiwa maupun luka masih nihil. Lebih kurang 8 armada kita turunkan saat ini untuk penyebab dan lain-lain masih dalam penyelidikan. Pemirsa, Pemko Binjai bersama seluruh unsur Forkopimda serta TNI Polri menggelar kegiatan gotong royong massal membersihkan lingkungan di Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota dari lumpur dan sampah kiriman banjir yang terjadi beberapa hari lalu. Kegiatan gotong royong dipimpin langsung oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah, petugas dan warga tanpa membersihkan seluruh lingkungan dari tumpukan sampah dan sisa-sisa lumpur yang berasal dari kiriman banjir. Gotong royong dilakukan merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kota Binjai kepada warga terdampak banjir, khususnya yang ada di Kelurahan Bergam. Kepala BPBD Pemko Binjai Rudi Iskandar Baros menjelaskan, aksi gotong royong ini merupakan inisiatif dari Wali Kota Binjai Amir Hamzah yang menginginkan pasca dilanda banjir, kondisi di perumahan Berngam ini bisa bersih kembali. Kegiatan gotong royong ini di perumahan Berngam ini merupakan yang kedua kalinya sudah dilakukan. Karena kalau yang pertama itu membersihkan rumah, di dalam rumah lumpurnya disemprot, dan ini hari sampah yang di luar jalan kita ambil dan kita paret-paret yang tersumbat kita korek. Ini yang ditujukan dari Kodim, dari Polres, dari Arhanud, dari Raider, dari seluruh EPD, juga dari Tagana, ada BPBD, Satpol PP, Dishub. Jadi dan juga ada masyarakat di sini yang membantu membersihkan jalan. Pemirsa, untuk meringankan derita korban banjir, Kapolsek Waluhulu Polres Labukan Batu beserta jajaran melakukan program Jumat Berkah dengan memberi bantuan berupa sembako kepada korban banjir. Pemberian bantuan sembako kepada korban banjir di wilayah hukumnya, Kapolsek Waluhulu beserta jajarannya mendatangi lokasi banjir di Dusun Jambur 9, Desa Sono Martani, Kecamatan Waluhulu, yang merupakan lokasi banjir terdalam antara 1 sampai 1,5 meter kedalaman banjir. Akibat banjir yang telah menggenangi pemukiman warga selama sepekan lebih, membuat aktivitas perekonomian warga nyaris terhenti. Untuk mengurangi beban derita korban banjir, Kapolsek langsung memberikan paket sembako berupa beras, telur, minyak makan, gula, dan mie instan kepada sebanyak 25 paket. Di sini kami datang personil Polsek berbagi kasih dengan program Jumat Curhat, membagikan beberapa paket sembako untuk masyarakat. Dengan harapan kita, masyarakat yang terganggu mata pencariannya akibat banjir ini dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan wajar dan normal. Pihak kepolisian berharap kepada seluruh warga bersama instansi terkait agar dapat masing-masing menjaga keamanan dan segala melaporkan kepada aparat setempat terkait gangguan Kamtibmas.
Sementara itu pemirsa, Polres Langkat bekerja sama dengan Polsek Tanjung Pura berhasil menangkap seorang pelaku pencurian besi plat dan baut jembatan di Kecamatan Tanjung Pura. Berdasarkan video viral, Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap pelaku MS yang sempat kabur dalam penangkapan dan melompat ke sungai saat melakukan aksinya di jembatan Seibatang Serangan Tanjung Pura. Namun beberapa hari kemudian petugas berhasil menangkap pelaku di suatu tempat. Pemaparan kasus pencurian besi jembatan ini berlangsung dihadiri oleh Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasodjo. Pelaku MS mengaku melakukan aksinya selama 1 bulan belakangan dan sudah 5 kali. Dirinya menjelaskan bahwa hasil dari penjualan barang curian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saat pemaparan barang bukti turut dihadirkan seperti baut, sebo, dan juga sampan sebagai transportasi untuk mengangkut barang curian tersebut. Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasodjo memaparkan bahwa gabungan dari pihak Polsek Tanjung Pura dan Polres Langkat menindaklanjuti video viral yang muncul di masyarakat Seibatang Serangan yang dikenal dengan Sungai Tanjung Pura telah terjadi pencurian plat besi dan baut jembatan. Berhasil mengamankan seseorang pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi sebagaimana video viral tersebut. Yang bersangkutan sudah melaksanakan aksinya kurang lebih 1 bulan ini dan sudah melakukan 5 kali Di jembatan yang sama, Pak? di jembatan yang sama. Atas tindakannya kini pelaku pencurian besi jembatan harus mendekam di jeruji besi dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mencanangkan gerakan bersih narkoba serentak se-Sumatera Utara. Ribuan relawan mengikrarkan komitmen untuk memerangi narkoba. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mencanangkan gerakan bersih narkoba atau bersinar serentak se-Sumatera Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan kemarin. Pada kesempatan tersebut, Fatoni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan 4.500 relawan juga mengikrarkan komitmen memerangi narkoba. Fatoni mengatakan para relawan yang tergabung harus menjadi contoh masyarakat serta memberikan sosialisasi akan bahaya narkoba pada mereka. Selain itu, relawan juga akan melaporkan adanya penggunaan narkoba di masyarakat. Fatoni berharap ASN juga harus menjadi contoh yang baik di masyarakat, terutama dalam memerangi narkoba. Tidak hanya di situ, seluruh lapisan masyarakat turut diminta kerjasama memerangi narkoba untuk mewujudkan generasi emas 2045. Kita bersyukur dengan dibentuknya relawan ini ada peningkatan kasus yang terungkap. Ada 6.077 kasus yang terungkap. Dengan relawan ini juga di provinsi, di pemerintah provinsi juga sudah membuat suatu aplikasi, suatu sistem yang memungkinkan masyarakat dan juga relawan untuk bisa melaporkan penyalahgunaan narkoba itu. Sehingga pelapor ini bisa terlindungi. Masyarakat tidak perlu takut lagi, masyarakat tidak perlu ragu melaporkan setiap penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba, sehingga bisa kita tangani bersama-sama. Ya baik pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sidak pasar guna mengecek harga dan stok bahan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, serta memastikan harga pangan di bawah head dan stok cukup. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni bersama penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tias A. Fatoni terus langsung ke pasar meninjau harga bahan pokok di Pasar Petisah Medan kemarin. Berdasarkan pantauannya, harga bahan pangan di Pasar Petisah diantaranya harga beras berada di kisaran Rp14.000 per kilogramnya hingga Rp17.000 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai merah keriting sekitar Rp26.000 per kilogramnya, daging sapi Rp130.000 per kilogramnya, dan telur ayam Rp30.000 per kilogramnya atau sekitar Rp48 hingga Rp60.000 per papan. Harga-harga bahan pangan ini masih di bawah head dengan stok yang cukup. Fatoni mengatakan pihaknya akan terus memonitor harga bahan pangan untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang melebihi head.
sehingga harga bahan pangan tetap terjangkau masyarakat pada masa menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, pemerintah melalui PT Pos Indonesia sebagai distributor kembali menyalurkan bantuan pangan tahap 3 kepada masyarakat kurang mampu di Kota Binjai. Ribuan warga di Kota Binjai kembali menerima bantuan beras dari program cadangan bantuan pangan atau CBP pemerintah untuk tahap ketiga. Dalam proses pemberian bantuan beras tersebut, satu persatu warga diminta petugas untuk menunjukkan surat sebagai syarat penerimaan bantuan. Lalu warga pun menjalani proses verifikasi melalui sistem foto wajah secara online. Ketua Satgas PT Pos Indonesia Eka Wahyudin membenarkan pihaknya telah kembali menyalurkan bantuan pangan beras CBP untuk alokasi di bulan Desember 2024. Kegiatan ini berlangsung mulai hari ini sampai 5 hari ke depan dan dilakukan secara bergilir per kecamatan perharinya. Bantuan ini diberikan kepada 16.394 warga kurang mampu berdasarkan data dari Bapeda dengan kategori keluarga ekstrim miskin. Untuk alokasi Desember, untuk di Kota Binjai itu alokasi sebesar 16.394. Hari ini adalah hari pertama, kita jalani selama 5 hari ke depan secara bergilir per kecamatan per hari. Bantuan ini ditargetkan pemerintah berdasarkan data dari P3KI, keluarga miskin ekstrim yang dari pihak Bapeda. Pemirsa, pembangunan revitalisasi Pasar Tafid di Binjai sudah 96% dan hampir selesai dikerjakan. Proyek pembangunan Pasar Tafid ini dibangun menggantikan Pasar Tafid yang lama sudah tidak layak digunakan karena sering mengalami musibah kebakaran. Proyek revitalisasi Pasar Tafid dibangun menggunakan dana APBN tahun 2023-2024 senilai 76 miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT Karya Bangun Mandiri Persada. Pasar Tafid ini memiliki kapasitas 251 kios terdiri dari 3 lantai, di mana lantai 1 berfungsi sebagai tempat berjualan basah seperti ikan, daging, dan lainnya yang terdiri dari 9 kios dan meja los. Sedangkan untuk lantai 2 berfungsi untuk berjualan sayuran yang terdiri dari 88 kios dan meja los. Lantai 3 berfungsi untuk berjualan pakaian yang terdiri dari 154 toko. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai Hamdani Hasibuan menjelaskan selama proses pembangunan dan revitalisasi berjalan, para pedagang direlokasi sementara di 3 tempat. Proses relokasi pedagang berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala. Dijelaskan segala kegiatan jual beli akan segera difokuskan di Pasar Tafid sehingga menjadi salah satu penopang perekonomian Kota Binjai. Pemirsa, Sinode Godang HKBP ke-67 yang berlangsung selama 1 minggu hingga besok berhasil memilih Eporus, Sekretaris Jenderal HKBP, dan 3 Kepala Departemen serta 32 Preses terpilih. Hingga tadi malam, berbagai agenda difokuskan strategi periodisasi dan pemilihan pimpinan baru HKBP untuk periode mendatang serta penetapan rencana strategis HKBP 2024-2028. Sinode Godang HKBP yang berlangsung hari Senin lalu hingga besok menekankan pembaruan dalam kasih Kristus meliputi janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan HKBP di Seminarium Sipoholon Tarutung sebagai kantor pusat HKBP. Sinode Godang HKBP digelar untuk pemilihan Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, serta 32 Preses HKBP, dihadiri ribuan pendeta dari berbagai resort. Dalam pemilihan, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST resmi terpilih sebagai Eporus HKBP. Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutahayan MTH dengan pemilihan berlangsung hingga 2 putaran. Sementara untuk pemilihan Kepala Departemen terpilih 3 Kepala Departemen, yakni Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia, Pendeta Bernard Manik MTH, dan Kepala Departemen Diakonia, Pendeta Eldarton Simbolon Demin, serta 32 Preses HKBP masa bakti 2024-2028.
Usai terpilih, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST menyampaikan rasa syukur serta tekadnya untuk memimpin HKBP dengan integritas kasih. Selain itu, komitmen melayani seluruh jemaat dan bekerja keras bersama seluruh komponen gereja untuk membawa HKBP menjadi berkat tidak hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi masyarakat luas. Yang pertama sudah terpilih tentu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, betul dari hati yang terdalam berterima kasih kepada semua peserta Sirli Gudang. Kalau ke depan sudah ada digariskan, sudah diputuskan apa yang mau dikerjakan. Jadi siapapun terpilih termasuk pengurus dan pimpinan nanti dan semua preses itu terikat pada apa yang diputuskan oleh Sirli Gudang ini. Jadi itu acuan kita untuk bekerja, bukan program pribadi. Diputuskan juga di sini. Pemirsa, sebanyak 1.051 wisudawan dari program Pasca Sarjana, Sarjana, dan Ahli Madya Universitas Dharma Agung serta 30 lulusan Akademi Pariwisata dan Perhotelan pagi tadi diwisuda oleh Direktur Universitas Dharma Agung Asok Profesor Dr. Muhammad Ansori Lubis di Pardede Hall Medan. Wisudawan periode pertama tahun akademik 2024 yang diwisuda berasal dari 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Untuk pasca sarjana diikuti 210 wisudawan, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Sastra 84 wisudawan, Fakultas Hukum 228 wisudawan, Ekonomi dan Bisnis 177 wisudawan, Fakultas Teknik 162 wisudawan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 41 wisudawan, Fakultas Pertanian 36 wisudawan, dan Fakultas Ilmu Keperawatan 113 wisudawan. Rektor Universitas Dharma Agung Asok Profesor Dr. Muhammad Ansori Lubis mengatakan tantangan bagi wisudawan dalam menghadapi persaingan sangatlah besar. Namun pihak kampus yakin seluruh wisudawan mampu menghadapinya dengan keberanian, kejujuran, dan integritas. Rektor berpesan bahwa sukses bukan tentang apa yang kita capai, tetapi bagaimana setiap lulusan dalam mencapainya. Tentu kita nanti akan melakukan terobosan-terobosan baru untuk mempersiapkan SDM yang unggul. Tentu kita akan melihat hal-hal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam bentuk kurikulum, dan tentu ini nanti akan menjadi bekal bagi mahasiswa kita nanti ke depannya setelah dia menyelesaikan studinya di Universitas Dharma Agung. Harapan kita tentu ke depan mereka bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan untuk kepentingan masyarakat umum. Wisuda ini turut disaksikan mewakili PJ Gubernur Sumatera Utara, Ketua Senat Universitas Dharma Agung, Asok Profesor Dr. Gom TP Siregar, Guru Besar dan anggota Senat Akademik Universitas Dharma Agung. Ketua Yayasan Dharma Agung dalam sambutannya dibacakan Sekretaris Robert Sihotang mengatakan, untuk menghadapi dunia yang dinamis dan bergerak dengan sangat cepat, wisudawan tidak cukup hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, akan tetapi harus memiliki nilai mental dan spiritual serta soft skill. Pemirsa, untuk kemajuan Sumatera Utara dibutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional, sosial, dan mampu menghadapi tantangan global serta siap bersaing di dunia kerja. Untuk menciptakan generasi muda yang memiliki kecerdasan intelektual dan soft skill, Universitas Dharma Agung Medan sudah terbukti dapat mewujudkannya. PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni yang diwakili Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemprov Sumut Alfian Hutauruk menyampaikan sambutan PJ Gubsu bahwa wisuda merupakan momen penting yang tidak hanya menandai keberhasilan pribadi tetapi juga keberhasilan kolektif bagi seluruh keluarga besar Universitas Dharma Agung Medan. Dikatakan proses pendidikan yang telah wisudawan jalani selama ini tidaklah mudah. Tentu banyak tantangan, rintangan, dan perjuangan yang harus dihadapi. Namun dengan tekad yang kuat, semangat pantang menyerah, dan berkat bimbingan para dosen yang penuh dedikasi. PJ Gubsu mengingatkan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan justru awal dari perjalanan panjang yang penuh peluang dan tantangan dunia yang akan dihadapi para lulusan, tidak sama dengan dunia kampus yang penuh dengan teori dan
pelajaran akademis. Namun inilah saatnya wisudawan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan untuk berinovasi dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, dalam sambutan PJ Gubsu, pemerintah Sumatera Utara sangat mendukung kemajuan pendidikan di seluruh sektor, termasuk pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi yang diwakili oleh Akademi Pariwisata dan Perhotelan. Sebagai daerah dengan potensi pariwisata yang sangat besar, disadari bahwa sektor kepariwisataan dan perhotelan memerlukan tenaga kerja yang terampil, kreatif, dan inovatif. Pada kesempatan itu, PJ Gubsu mengapresiasi Universitas Dharma Agung dan Akademi Pariwisata Perhotelan Dharma Agung yang senantiasa mencetak generasi muda yang siap membangun bangsa. Pemirsa, diperkirakan sedikitnya 2 juta orang bergerak atau melakukan perjalanan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Sumatera Utara. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan kebijakan dan pengamanan dan kelancaran lalu lintas. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Agustinus saat temu pers di ruangan rapat 2 kantor gubernur di Medan kemarin. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, saat Nataru ada potensi kurang lebih 7,63 juta orang yang melakukan perjalanan keluar Sumut. Sementara itu ada 9,22 juga orang yang akan masuk ke Sumut pada Nataru nanti. Selain itu, di Sumut diprediksi terjadi kenaikan penumpang angkutan jalan sebesar 10 hingga 15%, kereta api 10%, angkutan udara 5%, laut 5%, dan penyeberangan 5-10%. Dijelaskan Agustinus, dari angka tersebut prediksi ada kurang lebih 2 juta yang bergerak. Perlu disiapkan kebijakan dan antisipasi untuk keamanan dan kelancaran. Kebijakan pertama, pembatasan waktu operasional angkutan barang pada masa puncak mudik dan balik pada ruas jalan utama jalur mudik dan balik. Kedua, mendorong pemanfaatan sarana angkutan umum atau fasilitas mudik gratis untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selanjutnya, memastikan kelayakan operasional moda transportasi melalui inspeksi keselamatan dan pemeriksaan kesehatan awak bus, serta memastikan kesiapan lajur mudik dan antisipasi terhadap daerah rawan kecelakaan, macet, longsor, dan banjir. Disampaikan Gubernur juga telah mengeluarkan surat edaran tentang antisipasi pengamanan lalu lintas masa Nataru pada Bupati dan Wali Kota Sumut. Gubernur meminta kelancaran distribusi logistik, BBM, dan keperluan penanganan bencana alam. Kemudian membentuk posko pelayanan dan memonitoring penyelenggaraan angkutan Nataru, melaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan, ram check up terhadap kelayakan jalan angkutan umum, dan kesehatan fisik pengemudi termasuk tes urin. Pemirsa, informasi lainnya datang dari warga Porsea yang mengeluhkan kondisi pasar tradisional terbesar di Kabupaten Toba yang semraut dan terdapat sampah yang berserakan sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Adanya bau kurang sedap di pasar tradisional Porsea karena sampah dibuang begitu saja meski di kawasan itu terdapat kontainer sampah. Salah seorang warga, Ani, mengatakan solusi lain untuk mengatasi agar kawasan bebas dari bau tidak sedap sampah yang terdapat di pintu keluar pasar Porsea semestinya setiap hari diangkut oleh dinas terkait. Dikatakan penumpukan sampah yang terdapat di kawasan pasar ini juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan warga. Ani menambahkan hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat melalui instansi terkait. Tak hanya itu saja, para pedagang juga harus memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan sehingga pasar tetap terjaga kebersihannya dan membuat transaksi jual beli nyaman bagi masyarakat. Mengganggu masyarakat yang pedagang lain jualan, bau, banyak orang yang jijik gitulah. Minggu lah diangkat sampahnya. Cuma kesadaran para pedagang sih kurang kan, makanya dikumpulin sampahnya di tempat dibuang sampah. Lintas tempat ya kalau bisa setiap hari diangkat sampah gitu. Ya, ada sedikit perubahan di pajak karena terkenal pajak Porsea ini sangat jorok. Pemirsa, KPU Deli Serdang menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada di Kabupaten Deli Serdang.
Rapat pleno terbuka hasil perhitungan suara dihadiri Ketua dan Komisioner Bawaslu Deli Serdang, saksi-saksi dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta paslon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang. Hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Asri Ludin Tambunan dan Lomlom Suwondo unggul 51,2%. Paslon nomor urut 3 M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung 31%. Paslon nomor urut 1 Sofian Nasution dan Junaidi Parapat 17,7% dari jumlah suara sah. Saksi paslon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang nomor urut 1 dan 3 tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. Partisipasi pemilih hanya 32,2% untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dari jumlah DPT. Sedangkan partisipasi pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Deli Serdang 32,4%. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Deli Serdang, paslon nomor urut 1 Bobi Afif Nasution dan Surya unggul 52,9%. Sementara untuk paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala meraih suara 47,6% dari jumlah suara sah. 24, sedangkan untuk Bupati ada di 461440. Nah, untuk perolehan suara dari pasangan 01 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, untuk 01-nya itu perolehan suaranya di 79462, untuk di 02 pasangan 02 229242, kemudian pasangan 03 di 138696. Nah, untuk pasangan calon atau LO ya, LO pasangan calon yang tidak membubuhi tanda tangannya atau saksi yang tidak membubuhi tanda tangannya pada SK penetapan kita itu boleh mengajukan keberatan atau melakukan laporan sengketa. Ketua Bawaslu Deli Serdang Febrian Diginting mengatakan pihak Bawaslu menilai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten sama dari tingkat TPS, kecamatan maupun kabupaten. Temuan di lapangan akan tetap diproses sesuai dasar dan unsur formil serta material dugaan pelanggaran tersebut. Kita merasa bahwasannya seluruh proses penyelenggaraan pemilihan ini tetap memberikan tanggapan yang berbeda dari pihak. Artinya seluruh rangkaian proses hasil daripada rekapitulasi yang kita tergabung ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya bersumber dari data yang terbawa yaitu TPS sampai dengan Terkait tidak bersedianya saksi dari dua paslon Bupati menandatangani hasil rekapitulasi suara, pihak KPU Deli Serdang menyebutkan hal itu merupakan hak pasangan calon. Pemungutan suara ulang yang digelar di Kota Medan berjalan dengan lancar. Di Kota Medan, pelaksanaan PSU yang digelar menyusul adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dapat berjalan hingga selesai, meski angka partisipasi pemilih menurun di sejumlah tempat pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menggelar pemungutan suara ulang di 3 kabupaten kota, yakni Kota Medan, Nia Selatan, dan Humbang Hasundutan. Pemungutan suara ulang ini digelar setelah adanya rekomendasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu terkait ditemukannya sejumlah pelanggaran yang bersifat administratif. Khusus di Kota Medan, pemungutan suara ulang digelar di 6 tempat pemungutan suara di berbagai kecamatan. Namun untuk khusus 1 TPS pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota karena terdapat kesalahan administrasi, yakni pemilih pindahan yang juga menerima surat undangan pemilihan wali kota yang harusnya cuma mendapat surat undangan untuk pemilihan gubernur saja. Ketua Bawaslu Medan David Reynolds mengatakan pemungutan suara dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti dan dapat dipastikan untuk dapat lanjut ke tahapan berikutnya, yakni penyerahan kotak suara ke KPU dan rekapitulasi suara. 6 TPS di 6 kecamatan terjadi PSU, salah satunya di Medan Kota, Medan Area, dan Kolonia, Medan Selayang, dan Amplas. Di PSU ini ya, selama pengawas kita ini berjalan dengan baik, yang saya dapat infonya ini belum ada masalah ataupun pelanggaran, ya berjalan cukup baik.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 8 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara Minggu 8 Desember 2024. Pada pagi hari kondisi cuaca cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Nias Selatan, Nias Utara dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di Labuhan Batu Utara dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di wilayah Labuhan Batu Utara dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Batubara, Labuhan Batu, Langkat, Nias Selatan dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 99%, angin dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 6 Desember 2024 tidak terdapat adanya titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani izin pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.